Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dan belajar tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Disimak ya. Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan apa sih pengertian dari ide pokok, kemudian fungsinya apa, dan cara-caranya seperti apa untuk menentukan ide pokok itu sendiri. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari ide pokok itu sendiri. Nah, ide pokok itu sendiri pengertiannya adalah informasi penting atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ingat ya informasi penting yang terdapat di dalam suatu paragraf. Oke, yang kedua, ide pokok itu sendiri mempunyai manfaat-manfaat. Manfaatnya adalah atau fungsinya adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Itu adalah fungsi dari ide pokok itu sendiri. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, ada cara-cara yang ingin Ustazah bagikan kepada teman-teman. Cara menentukan ide pokok itu sendiri yang pertama adalah membaca kalimat paragraf satu demi satu. Jadi teman-teman baca dulu kalimatnya dengan teliti, dengan cermat seperti itu. Yang kedua, setelah teman-teman membaca satu demi satu paragrafnya, kalimatnya ya nak ya, setelah itu baru bisa menentukan inti dari paragraf itu sendiri. Nah, selanjutnya Ustazah punya satu contoh. Mari kita simak bersama ya nak. Nah, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas di Indonesia. Saat hari raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, sebentar lagi kita sudah memasuki hari raya Idul Adha ya nak ya. Makanya Ustazah pilih contohnya di sini, contoh teksnya tentang hari raya Idul Adha. Oke. Selanjutnya, mari kita tentukan kalimat utamanya. Jadi, ayo, ada yang sudah tahu kalimat utamanya itu apa dari teks ini? Kalimat utamanya itu yaitu hewan ini adalah sapi. Kenapa kok hewan ini adalah sapi? Nah, karena memang yang diceritakan di situ, yang dimaksud di situ adalah sapi, seperti itu, hewan sapi. Nah, itu menjadi kalimat utamanya dari teks tersebut. Kemudian yang kedua ada ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu sendiri menanyakan tentang apa sih, menceritakan tentang apa sih? Nah, dari awal teks sudah dijelaskan ada hewan berkaki 4, kemudian hewan itu termasuk herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari sapi. Jadi yang dimaksud ide pokok di situ adalah ciri-ciri dari sapi itu sendiri. Sedangkan kalimat utamanya hewan itu adalah sapi. Hewan apa yang dimaksud seperti itu? Dari sini semoga teman-teman bisa memahami ya nak, apa sih ide pokok itu sendiri, kemudian apa sih kalimat utama itu dari sebuah teks. Nah, teman-teman sekalian, duniawinya
teman-teman bisa mencari sebuah buku bacaan yang kalian suka. Setelah itu, teman-teman bisa baca dengan cermat. Kemudian catatlah ide pokoknya dari buku bacaan yang sudah teman-teman baca. Oke, ukhrawinya anak-anakku sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk hidup dengan bagian tubuh yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk untuk kita manusia. Allah sudah memberikan kita mata dengan salah satu manfaat supaya apa, Nak? Ya, supaya kita rajin membaca buku-buku yang bermanfaat, melihat yang baik-baik seperti itu. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan ciptaan Allah. Oke, nah yang terakhir teman-teman, silakan teman-teman tulis jawabannya ya dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Silakan teman-teman tulis apa sih pengertian dari ide pokok. Kemudian fungsinya apa yang seperti Ustazah jelaskan tadi. Kemudian bagaimana caranya menentukan ide pokok itu sendiri. Nah, insya Allah mudah ya nak ya tugasnya ya. Jangan lupa mengerjakan. Tetap semangat anak solih dan solihah. Oke, mungkin itu saja penyampaian Ustazah pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.